Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jangan takut murtad dong. Jangan pernah meninggalkan Islam, tetapi jadilah Islam yang sejati. Tunjukkan mana ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad disunat. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad disunat. Gak ada. Dan Islam yang sejati bukan agama cap kuntul. Saya katakan, kalau mau masuk agama ini, harus kuntulnya disunat dulu. Kemudian setelah beragama, kuntulnya bisa dipuaskan dengan banyak vagina istri, poligami. Perhatiin ya, syaratnya sebelum masuk masalah kuntul. Setelah masuk memuaskan kuntul. Dan kemudian setelah mati nanti, setelah nggak jadi manusia, imajinasinya apa? Mau pesta seks dengan 72 bidadari. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Jangan takut murtad dong. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Assalamualaikum bagi Anda yang berbahasa Arab. Shalom Alehim bagi yang berbahasa Ibrani. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, Salam Kebajikan. Teman-teman, video ini adalah suatu bentuk apresiasi dan sekaligus opini dari saya ya. Menyikapi pernyataan yang sangat terkenal disampaikan oleh Buya Syakur Yassin, di mana Buya Syakur Yassin mengutip perkataan dari mendiang atau almarhum Gus Dur ya, yang mengatakan bahwa Gus Dur itu beragama ibaratnya memegang bara api. Dipegang nggak bisa, dilepaskan sakit. Itu pernyataan Gus Dur yang terkenal ya. Sehingga menyikapi itu, Buya Syakur mengatakan, jangan takut murtad dong. Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Lah, kemudian pernyataan Buya Syakur yang terkenal itu sering dicuplik ya di banyak video-video di channel-channel YouTube maupun ada juga di TikTok dan sebagainya ya. Pernyataan Buya Syakur yang mengatakan jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Ya, itu sering dicuplik ya. Dan diartikan oleh banyak orang bahwa Buya Syakur menginspirasi orang atau mengajak orang untuk murtad. Nah, murtad diartikan meninggalkan Islam. Oke, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya mau tegaskan ya.
apapun tafsiran orang tentang pernyataan dari Buya Syakur itu, jangan takut murtad dong. Ya. Silakan Anda bebas menafsirkan. Tapi saya mau tegaskan teman-teman pada kesempatan ini adalah jangan pernah tinggalkan Islam. Tapi jadilah Islam yang sejati. Sekali lagi ya. Jangan pernah meninggalkan Islam, tetapi jadilah Islam yang sejati. Teman-teman, dalam berbagai video terdahulu ya, bukan 1, 2, tapi sudah banyak kali ya, sudah sering kali saya sampaikan bahwa makna Islam yang sejati itu beda dengan agama Islam. Sebagaimana sering saya sampaikan juga bagi teman-teman yang mengaku sebagai Kristen, ya, bahwa makna kata Kristen yang berarti pengikut Kristus itu juga berbeda dengan agama Kristen. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, "Pak Yohanes, kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen." Ya salah, Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia, itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Jadi jangan pernah disamakan Kristen dengan agama Kristen. Begitupun dengan Islam. Islam yang sejati adalah ini kata sifat ini ya. Bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya aslima atau Islam. Kalau di bahasa Indonesia kan maknanya adalah berpasrah diri atau berserah diri. Ini makna Islam yang sejati. Nah, sedangkan Islam yang diartikan sebagai lembaga agama atau merek agama itu lain lagi. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ya, dan saya tekankan bahwa Islam yang dimaksud di Al-Qur'an bukan cuma saya yang bilang ya. Di video yang kemarin yaitu yang ini, saya cuplikan ada sekitar 6 itu pendapat orang ya. Ada Sujiwo Tejo, ada Habib Kribo, ada Dr. Munim Siri, kemudian ada Habib Jafar, kemudian ada juga Gus Nuril, kemudian ada juga Yang Wildo ya, menyatakan hal yang sama. Bahwa Islam itu adalah kata sifat ya, berserah diri, bukan bermerek agama. Oke, kita simak lagi deh cuplikan videonya. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Berarti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran ya dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Ya. Oke. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri, bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu
digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Islam itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang artinya pasrah diri. Ya, jadi Islam dalam makna yang sejati, makna yang sebenar-benarnya, makna yang sesungguhnya, makna yang hakiki ya, adalah bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Indonesia berserah diri atau pasrah diri. Jadi kalau orang nyebut saya Islam, artinya saya pasrah diri. Kamu Islam, kamu pasrah diri atau kamu berserah diri. You are surrender. Seperti itu. Ya, jangan diartikan yang aneh-aneh. Ini penting untuk pertama dipahami ya teman-teman. Nah jadi Islam yang sejati adalah kata sifat yang bermakna berserah diri dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan kata benda. Nah maka jika di video terdahulu ya, misalkan ketika Buya Syakur Yasin mengatakan orang-orang Islam itu suka bertengkar, goblok. Nah, ini yang dimaksud adalah bukan orang Islam dalam makna berserah diri, tapi orang yang ngaku-ngaku sebagai Islam. Orang-orang yang menyebut diri sebagai Islam. Jadi beda ya. Ini dua istilah yang sangat berbeda, teman-teman. Jadi ketika Buya Syakur mengatakan orang Islam suka bertengkar, bulet ya, kemudian goblok, tapi merasa paling hebat ya di video yang terdahulu ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum menyimak video itu silakan disimak ya. Video itu sudah ditonton banyak orang ya. Dan juga mengapa banyak orang Islam yang goblok ya, juga disampaikan oleh Guru Gembul ya, ada di video yang ini. Video ini sudah ditonton lebih dari 100.000 orang. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak silakan disimak juga ya, biar pemahamannya lebih mantap. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya, untuk kesekian kalinya harus saya ulang-ulang ini ya, bahwa makna Islam yang sejati adalah kata sifat yang bermakna berserah diri. Ya, bukan menunjuk kepada lembaga, merek agama, bukan ya. Nah, sehingga kalau Anda memahami hal-hal seperti ini ya, memahami makna Islam sudah benar ya, maka Anda tidak akan menjadi seperti beberapa orang yang sering bertanya kepada saya ya. Jadi di kolom komentar itu ada ratusan bahkan ribuan komentar ya dari para komentator. Oh ya, saya ucapkan dulu terima kasih pertama-tama ya buat teman-teman yang menyimak video di channel Warta Kabar Baik ini, kemudian memberikan komentar dan sebagainya ya. Saya ucapkan terima kasih apapun komentar Anda. Nah, tetapi sayangnya dari beberapa komentator itu masih ada yang sering bilang begini. Nggak bisa dikatakan semua agama itu Islam, nggak boleh. Karena Islam itu hanya sebutan bagi orang-orang yang bersunat, ya, yang kuntulnya disunat. Nah, ya, huruf O-nya saya ganti ya teman-teman ya, biar nggak disensor mungkin sama YouTube nanti kalau nyebutnya pakai kon gitu disensor, maka saya ganti kun ya, kuntulnya disunat. Nah, banyak orang mengatakan begitu. Yang boleh disebut Islam itu kalau kuntulnya disunat. Ada juga yang bilang, yang boleh disebut Islam hanya orang-orang yang sudah baca 2 kalimat syahadat. Kalau kuntulnya nggak disunat dan belum baca 2 kalimat syahadat, maka tidak boleh disebut Islam. Begitu kata orang-orang itu. Nah, teman-teman, kalau kita jujur ya, teman-teman, kita mengkaji Al-Quran dengan jujur, tidak pikiran yang kadarun, tidak berpikiran butek, ya, dengan hati yang terbuka, tidak kufur, tidak kafir. Niscaya kita bisa melihat dengan jelas bahwa 2 syarat yang sering
digembar-gemborkan oleh beberapa orang ini, katanya untuk jadi Islam itu wajib kuntulnya harus disunat. Yang kedua, harus baca 2 kalimat syahadat. 2 syarat ini aja sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Iya, saya mau tegaskan. Kalau Anda mengatakan bahwa orang atau manusia bisa Islam, itu adalah syaratnya kuntulnya harus disunat. Pertama saya tanya, tunjukkan mana ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad disunat. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad disunat. Nggak ada. Kemudian yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa syarat bisa disebut Islam, harus kuntulnya disunat. Baca dalam surat Ali Imran ayat 83. Ali Imran 83 dikatakan bahwa yang disebut sebagai berserah diri atau Muslim atau Islam itu adalah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Air itu Islam. Sinar matahari itu Islam. Binatang-binatang, burung-burung di udara, binatang-binatang di laut, dan semuanya nih, yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Bintang-bintang di langit juga Islam. Nah, sekarang kita bahas. Air itu Islam, betul? Ketika dia kena sinar panas, dia menguap. Dia taat kepada hukum alam. Taat kepada hukum alam yang dibuat oleh Allah. Kena panas, dia menguap. Kemudian menjadi awan. Dia tidak melawan. Dijadikan awan ya jadi aja. Dan sudah penuh disuruh turun jadi air hujan. Dia taat turun jadi air hujan. Terus mengalir lagi. Menyerap ke dalam tanah. Ya. Artinya air ini taat. Berserah diri kepada Sang Pencipta. Dia Islam. Nah pertanyaannya. Kapan air itu kuntulnya disunat? Ayo. Bagi Anda yang mengatakan yang boleh disebut Islam hanya orang-orang yang disunat, saya tanya. Menurut Al-Quran surat Ali Imran 83, alam semesta, langit dan bumi itu Islam. Dan saya kasih satu contoh aja. Satu contoh, air. Di mana ayatnya di Al-Quran dan kapan dan bagaimana air itu disunat? Bagaimana? Coba. Nggak ada. Awan juga. Awan itu kan Islam. Kapan awan disunat? Pohon. Binatang-binatang, ikan. Kapan ikan disunat? Ikan lele emangnya disunat. Kuda laut itu Islam. Loh, kuntulnya kuda laut disunat. Nggak ada. Ya. Jadi teman-teman, makanya ladina liman la akalahu. Tidak ada kebenaran atau tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Oh, tenan. Jadi jelas kalau Anda mengatakan yang boleh disebut Islam hanya yang kuntulnya disunat. Itu sudah tidak sesuai sama sekali dengan Al-Quran. Itu tentang sunat. Ya, jadi perhatiin baik-baik. Tadi saya katakan, di Al-Quran tidak ada tertulis Nabi Muhammad disunat, itu nggak ada. Oh adanya di hadis, ya itu masih debatable ya. Hadis itu bisa ada yang sohih, ada yang nggak sohih, bahkan ada yang palsu ya. Itu sangat debatable. Tapi Anda harus ketahui, kalau Anda ngotot orang yang boleh disebut sebagai Islam hanya yang bersunat. Sedangkan menurut Al-Quran yang boleh disebut Islam itu bukan hanya manusia. Ya. Jadi alam semesta, langit, bumi. Dan itu benda-benda, barang-barang itu semua nggak disunat. Ya, jadi argumen Anda mengatakan yang boleh disebut Islam harus sunat. Ya itu sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang 2 kalimat syahadat. Di dalam video terdahulu beberapa kali saya sampaikan. Mana ayatnya Al-Quran mengatakan orang yang boleh jadi Islam atau disebut Islam adalah yang sudah baca 2 kalimat syahadat. Nggak ada teman-teman. Kemarin di beberapa video yang lalu saya sudah sampaikan juga. Kapan angin bersyahadat? Baca 2 kalimat syahadat. Kapan sinar matahari? Baca 2 kalimat syahadat.
Lawang sinar matahari itu Islam. Air, udara, tanah, pohon, binatang-binatang di udara, binatang-binatang di laut, binatang-binatang di darat. Kan semua Islam. Kapan mereka bersyahadat? Ya, artinya Anda yang mengatakan bahwa untuk jadi Islam harus baca 2 kalimat syahadat, kemudian harus kuntulnya disunat. Ya. Ini hanyalah asumsi orang-orang yang mempersempit, membonsai makna Islam. Oh ya, satu lagi saya tekankan ya teman-teman dengan segala hormat. Ini terpaksa saya sampaikan ya, supaya kebuka gitu loh. Kekadrunan para kadrun itu masih kebuka gitu loh. Ya. Saya mau tegaskan bahwa Islam yang sejati adalah kata sifat yang bermakna berserah diri, yang bisa menunjuk kepada apa saja yang ada di langit dan di bumi, bukan hanya manusia. Dan Islam yang sejati bukan agama cap kuntul. Saya katakan, kalau mau masuk agama ini, harus kuntulnya disunat dulu. Kemudian setelah beragama, kuntulnya bisa dipuaskan dengan banyak vagina istri, poligami. Perhatiin ya, syaratnya sebelum masuk masalah kuntul, setelah masuk memuaskan kuntul, dan kemudian setelah mati nanti, setelah nggak jadi manusia, imajinasinya apa? Mau pesta seks dengan 72 bidadari. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Nah, lagi-lagi kuntul. Sebelum masuk, masalah kuntul. Sudah masuk, masalah kuntul. Sudah mati, sudah tidak jadi manusia. Masih hayalannya masalah perkuntulan. Nah, itu bukan ajaran Al-Quran, teman-teman. Islam yang sejati bukan agama cap kuntul. Ingat itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang menyimak. Juga mau membagikan kepada teman, sanak atau keluarga. Atau siapapun yang dianggap perlu ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Rahayu Rahayu Rahayu. Sagung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia seperti saya. Oke, semangat.